Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian. Karena tanpa rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi malam hari ini kita tidak mungkin berada di tempat yang mulia ini. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa semoga kita ini termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini lebih kuat dan lebih sehat, tetapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi panggilannya. Dan alhamdulillah bahwa kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kemarin-kemarin mungkin ada saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita, tahun yang lalu masih berpuasa bersama kita, masih berbuka bersama kita, tetapi tahun ini mereka telah lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak khatib, ustaz asatiz yang menyampaikan hikmah-hikmah Ramadan. Pada malam hari ini kami mohon waktu sejenak, kira-kira 10 menit ya, kalau bisa, kalau tidak pun sesuai dengan kultum 7 menit insyaallah. Kita sudah memasuki tahap pertama atau fase pertama dalam bulan Ramadan. Dikatakan oleh para alim ulama bahwa Ramadan itu telah kita ketahui bahwa dibagi menjadi 3 fase. Kita memasuki fase yang pertama. Istilah dalam balapan, kita masuk pada lap yang pertama. Hati-hati, tak fokus, silakan ngebut, tetapi jangan sampai keluar dari jalur. Hadirin, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kita dengar, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka alhamdulillahnya pada ayat pertama itu kita disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahai orang-orang yang beriman. Kita yang berpuasa dikategorikan orang-orang yang beriman. Dengan lembut Allah menyapa kita, wahai orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan ini benar adanya, kita disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, 11 bulan lamanya kita sibuk dengan urusan keduniaan, aktivitas keduniaan kita. Ada yang sebagai petani, dari pagi sampai malam alasannya jaga burung, bahkan malam tidak pulang-pulang alasannya apa? Jaga air. Masya Allah. Yang bekerja di kantor dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang, waktu sholat lewat begitu saja. Maka luar biasanya Allah siapkan 1 bulan ini untuk kembali kita cas. Kita ini sudah lemah iman kita ini, hadirin. Allah siapkan 1 bulan untuk cas lagi. Ibaratnya HP kalau digunakan tanpa dicas, otomatis baterainya akan lowbat. Maka alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk cas. Maka kita berlomba-lomba, silakan ambil arus Ramadan, kembali cas iman kita. Jangan sampai lobet, akhirnya mati total.
bawa ke tukang servis tidak bisa, yang bisa hanya di liang lahat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia ini, tetapi mereka menganggap bahwa itu seperti bulan-bulan biasanya. Ceramah sudah disampaikan, khutbah sudah disampaikan, kultum sudah disampaikan tentang fadilah Ramadan dari tahun ke tahun, tetapi itu tidak masuk di dalam hati dan pikirannya. Sehingga ketemu dengan bulan Ramadan, bukannya bergembira dan bersyukur, tetapi mereka menganggap biasa saja. Makan seenaknya, minum seenaknya, rokok seenaknya, bahkan tidak ada sedikit pun rasa malunya dengan tetangganya. Maka saya teringat akan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini kategori yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu seperti hewan-hewan ternak. Sesungguhnya kita ini manusia hakikatnya, tetapi karena bandel tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dikategorikan mereka itu seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih rendah dari hewan ternak. Masya Allah. Artinya apa? Kita lihat sendiri bahwa kita semua ini punya peliharaan, punya hewan, punya kambing, punya sapi. Apa katanya sapi? Malam tidur, bahkan sambil tidur sambil punya, tengiung-ngiungan, tegedok-tegedok, itu binatang. Binatang sudah seperti itu. Tetapi apa jadinya kalau kita ini dikategorikan bahwa lebih rendah daripada binatang? Masya Allah. Maka hadirin, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jangan pernah kita sia-siakan. 11 bulan yang lalu mungkin ibaratnya kita ini seperti hewan yang diikat sehingga kita bergerak. Hewan ini jinak, diikat di sekitar rumah, lapar dia makan, kemudian dia tahu bahwa ketika panas dia berteduh. Karena hewan jinak, hewan sudah pintar, dia sudah tahu jam makan, jam tidur, jam berteduh. Mudah-mudahan ini kita kategori hewan jinak. Jangan sampai di 11 bulan yang lalu kita hewan liar. Masuk bulan Ramadan tambah liar. Hewan jinak pun ada. Manusia jinak pun ada. Yang ketika 11 bulan yang lalu kadang-kadang Jumatan, kadang-kadang Maghriban, tiba-tiba masuk Ramadan, tapi doa saya kena iet potong, tapi tokang tahu. Ketekirnya istilahnya apa di hidung itu? Tonton di semua kiruk itu kayak lu kemper setara mati deh. Maka kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah Ramadan ini sungguh luar biasa. Seluruh amalan-amalan kita ini dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Berarti pas deh, kenepun deh. InsyaAllah. Sebelum kami akhiri kultum atau ceramah singkat pada malam hari ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sering kami temui di beberapa tempat ibadah, masjid misalnya. Yang pertama bahwa jamaah kita itu kalau muazin sudah iqomah, kita sudah ambil soft. Jangan lagi santai-santai di luar. Jangan sampai bapak imam sudah di depan, softnya soft pertama kosong. Bapak imamnya tunggu mulai sapa makmumnya belum masuk, bapak imamnya emosi, akhirnya sholatnya tidak jadi. Ada, saya pernah alami itu.
Maka koma yakumu qiyam itu artinya berdiri sampai muazzinina qomat itu kesele amiso. Kemudian yang kedua, ada orang yang dengan sesuka hati melalui atau melewati orang yang sedang sholat di hadapannya. Ini saya jumpai beberapa tempat. Ini mungkin harus disampaikan karena kurangnya ilmu mungkin. Ada saudara kita yang datang sholat berjamaah, tapi mereka ini masbuk. Mereka masbuk. Kemudian kita berada di shaf bagian depan. Sudah selesai, usahakan punggung kita itu menjadi sutrahnya, pembatasnya dulu. Sampai selesai mereka sholat dulu, selesai mereka salam dulu, baru kita, kalaupun ada kesibukan, kita silakan berangkat. Jangan sampai yang di belakang kita masih masbuk, kita berdiri, langsung jalan. Ketika kita buka ruang untuk jalan, maka orang sebelah juga akan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ini sadisnya ini. Jika kita memahami hadis itu, barang siapa yang apabila dia mengetahui hukumannya melewati orang yang sedang sholat itu, lebih baik dia berdiri selama 40 tahun. Masya Allah. Kemudian ada hadis yang berikutnya lebih keras lagi. Apabila kamu melihat orang yang melewati orang yang sedang sholat tanpa sutra atau tanpa pembatas, tarik dengan sekeras-kerasnya atau tolak dengan sekeras-kerasnya. Sesungguhnya itu adalah setan. Setan korin namanya. Tapi jangan sampai karena hadis ini akhirnya bukan pakai tarik atau pakai tumbuk, tapi pakai kaki. Sholatnya jalan terus, jangan. Ada hukum fikih yang mengajarkan itu untuk ini kita tahan ya Allah, lumayan tahan depan supaya dia tidak melewati di depan hadapan kita yang sedang sholat. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama harap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada salahnya itu karena kekeliruan dan kekhilafan kami pribadi. Kepada hadirin sekalian kami mohon dimaafkan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami beristighfar. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.